Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di podcast Bin Masir, Bincang Mahasiswa Tafsir. Oke, pada podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali. Beliau juga merupakan mahasiswa dari Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Gus Dur nih. Nah, kita langsung sambut saja Mas Nur Rahim. Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Mas. Alhamdulillah Mas. Mungkin saya bisa bacakan dulu Mas kurikulum kitanya ya. Oke. Mengenai Mas Nur Rahim ini. Mungkin teman-teman di rumah yang mau tahu lebih lanjut tentang Mas Nur Rahim ya. Jadi Mas Nur Rahim ini lahir di Pemalang 3 April tahun 1997. Sekarang statusnya sudah menikah. Terus sekarang jabatannya juga halal supervisor. Alamat rumah di Pemalang. Nah, domisili di Kabupaten Pekalongan. Emailnya rohimnur193@gmail.com. Nah, ini ada riwayat pendidikannya nih. Yang pertama di SDN Babakan Bodeh Pemalang. Kemudian lanjut di SMPN 1 Bodeh. Kemudian lanjut di PKBM Mutiara. Kemudian lanjut di Ponpes Tahfizul Quran Ulul Albab. Dan terakhir di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terus ada pengalaman organisasinya. Yang pertama ada di RMI Raudhatu Ma'had Al-Sunnah Mas. Kemudian ada juga di Jam'iyah Tahfizul Quran. Nah, ini bidang yang dikuasai cukup banyak nih. Ini menunjukkan kalau kita ini di podcast ini undang bintang tamu ini nggak main-main gini Mas. Nah, ini kebetulan spesial banget nih kan, bidang yang dikuasai banyak nih. Kalau Mas Rohim ini ada tahfiz Quran, ceramah, sertifikasi halal regule dan self declare, pelatihan internal, penyelia halal. Penyelia halal. Kemudian auditor internal halal, konsultan halal. Pengalaman juga banyak banget nih teman-teman. Pertama ada mengikuti Duta Santri Indonesia, pendamping PPH, Halal Institute Indonesia dan HSSO Halal Smart Solution Indonesia. Wah, ini dari CV-nya ini bisa terlihat kayaknya sangat berpengalaman sekali ini Mas. Biasa aja. Soalnya kan dari dulu tuh saya itu terlahir dari orang yang kurang mampu gitu kan. Iya Mas. Sampai sekarang bisa di titik saat ini itu saya punya role model. Jadi orang itu harus punya role model. Jadi apa yang di dalam hati kita tuh semua nih. Mas siapa? Mas Rehan. Mas Rehan cuma ingin role modelnya seperti siapa? Pak Samani. Iya. Apa tekad kita. Kalau di dalam hati tertanam seperti itu nanti akan jadi seperti itu. Dulu juga seperti itu. Berarti Mas Nur ini role modelnya dulu waktu di pondok, saya mondok di pondok pesantren Ulul Albab, daerah Sidomulyo, Sesi, ya, sekaligus pemasaran. Dulu mondok di situ kurang lebih tahun 2013 dan kurang lebih sampai sekarang saya masih ya ikut andil di situ lah, bantu ngajar lah. Saya role model pertama itu namanya Ustadz Nafi Maulana, dia penghafal Al-Quran juga. Terus role model kedua setelah saya menempuh menghafalkan Al-Quran, saya punya role model kedua, namanya itu Ustadz Pak Masrur. Sekarang beliau masih ada di Apple Puting, itu juga ahli besar. Beliau aktif di bidang organisasi, di PBNU, di IPNU, sekarang Ansor gitu kan. Itu termasuk role model. Ini luar biasa sekali nih. Jadi Mas Nur Rahim ini mempunyai role model, mempunyai visi dan misi yang kuat di hidupnya Mas. Masya Allah. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja lanjut ke materi yang akan dibahas di podcast ini mengenai tafsir ekologi nih teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu apa itu tafsir ekologi, definisinya seperti apa, terus pengertiannya seperti apa. Nah, ini kita akan belajar langsung dari salah satu ahlinya Mas Rahim ini tentang tafsir ekologi nih. Nah, iya. Mas mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mas tentang apa definisi ekologi ini Mas? Nah, ini saya akan berbicara lebih luas. Ya. Yang saya tadi katakan ke Mas Rehan,
terkadang tuh yang kita lihat dalam YouTube itu tuh mereka para pendengar audio itu bukan dari kalangan mahasiswa. Ya. Ada juga yang kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Artinya agar pembahasan ini menarik, lebih tepatnya tuh kita harus tahu bahasa-bahasa akademisi. Ya. Banyak tuh Mas Ran, bahasa-bahasa akademisi yang terkadang tuh kita nggak tahu. Contoh saja nih, kayak bahasa eskatologi. Saya punya judul tuh, skripsi saya tuh eskatologi Quran, pertanggungjawaban ruh dan jasad, perspektif tafsir Al-Qurtubi. Waktu itu saya uji oleh Pak Kiai Hasan ya, tahu ya? Tahu Pak. Hasan. Tahu Pak. Itu saya tuh ditanya, kenapa judul kamu ada eskatologinya? Saya jawab dengan sederhana sekali. Ya untuk keren-keren Pak, gitu kan. Itu bahasa akademisi gitu. Nah, terkadang tuh kalangan umum tuh kurang mengetahui bahasa akademisi atau sains. Nah, jadi kurang lebih nanti akan saya jabarkan secara terperinci. Dari pertama, apa sih definisi dari ekologi tadi? Jadi definisi dulu. Definisi itu apa? Definisi itu adalah deskripsi atau menggambarkan suatu objek atau memfrasa atau menggambarkan suatu objek agar lebih mudah definisikan. Nah, definisi dari ekologi, kalau ekologi sendiri adalah dari bahasa Yunani. Yang pertama ada logos, ekios. Ekios itu bermakna kehidupan, logos itu bermakna ilmu. Jadi lebih rincinya adalah kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup yang langsung bersambung atau bersinergi dalam satu lingkup. Jadi yang namanya ekologi mengenai tentang kejadian-kejadian alam itu seperti apa. Bahkan di sini ada yang namanya hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu adalah di mana sebab dan akibat itu ada. Contohnya, Mas Rehan, hukum kausalitas kalau akan terjadi mendung, nah, itu ada sebab dan akibat. Sebabnya terjadinya mendung karena penguapan kan. Sebab akibat nih yang lagi viral besok. Sebab akibat nih, sebabnya haji itu diberi keberkahan karena akibat dari tapi itu ada apa namanya ya, ada positif lah jadi kurang lebih ekologi itu adalah kehidupan yang dimana antara ekosistem satu sama lain berkesinambungan, jadi dalamnya itu ada sebab dan akibat. Terus Mas, kira-kira apa lagi nih yang perlu dikulik dari ekologi? Nah ini menarik sekali teman-teman tadi ya. Ekologi berarti dari dua kata Mas. Iya. Ekio dan logos. Ekios dan logos. Yang Di bahasa Yunani. Iya, ilmu kehidupan Mas. Iya, kehidupan. Nah, ekios logos itu dari bahasa Yunani. Kenapa sih harus dari bahasa Yunani tuh? Kadang tuh banyak tuh mahasiswa masih tanya, kenapa harus dari bahasa Yunani? Ya, cara orang Jawa kok ngene. Iki nek sing nonton wong Jawa yang ngerti. Nek apa dek bahasa Yunani orang di Jawa. Nek Jawa kan ada tatanan bahasa. Ya. Tingkatan bahasa. Jawa. Contoh beras. Sebelum beras apa Mas Rehan? Padi setelah di rice mill itu kan? Ya. Itu jadi beras. Ya. Beras ketika dimasak jadi nasi jatuh satu saja itu namanya udah berbeda. Apa tuh? Upah. Cara Jawa upah. Oh, upah. Halo Mas, bukan orang Jawa. Orang Jawa. Upah tuh nasi kalau dikeringkan itu namanya apa? Loyang. Oh iya. Loyang. Lah nek sego wingi arane wadah.
Tapi kalau bahasa Inggris tidak ada tuh. Rice ya rice. Rice ya, iya betul. Ya, mau padi, mau beras, mau Pokoknya nasi, rice. mau apa ya rice. Itu ekologi bisa terjadi. Itu kan adanya interaksi antara makhluk hidup sesama makhluk hidup, antara tumbuhan dengan manusia, antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan hewan gitu. Nah, di sini tatanan atau rangkaian yang paling terpusatkan adalah di pada manusia. Saya mau bahas manusia. Manusia Mas Rehan itu punya dua sifat. Yang pertama dinamakan sifat hewaniah. Ya. Yang kedua ilahiyah. Ketika manusia tersebut menggunakan ilahiyahnya katakanlah 80%, 70% saja, maka hubungannya dengan makhluk yang lain itu baik. Ya. Ekologi tetap terjadi, tetapi hubungannya baik, interaksi antara. Artinya ketika kita akan melakukan sesuatu hal, contoh, kita akan buang sampah, sebab dan akibat terjadi kan. Ya. Buang sampah kebanyakan akibatnya banjir, Ya. sebabnya karena buang Sampah. itu namanya hukum kosa. Ketika sifat ilahiyah kita munculkan 75% dalam tubuh kita, itu menjadikan kita lebih mawas diri dan berhati-hati. Nah, ketika 70% atau lebih banyak dari hal tersebut yang lebih menguasai adalah sifat hewaniah, maka menjadikan dosa. Karena tidak ada rasa pengikat untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi itu. Lah bagaimana nih memunculkan sifat ilahiyah? Nah itu dengan IAT ini, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ketika mengetahui tafsir, maka tertanam dalam hati bahwasannya kita tuh terlahir mempunyai pedoman yaitu Al-Quran. Kita mengulik tafsir, maka kita mengetahui ilmu Al-Quran tersebut sebagai pedoman. Itu biasa. Jadi ini menarik sekali nih Mas, di mana manusia ini punya dua sifat berarti. Ya, itu menurut ilmuwan. Menurut ilmuwan. Nah, namanya adalah kalau nggak salah tuh saya pernah baca Ibnu Arabi. Itu benar, Ibnu Arabi. Ya. Itu saya pernah dengar juga itu Iya, Mas. itu mempunyai dua. Tentang ilahiyah dan hewaniah Mas. Iya. Ya. Ketika menggunakan ilahiyahnya, ya maka yang akan terjadi sesuatu yang baik. Iya. Tapi mungkin kebanyakan manusia sekarang masih banyak yang menggunakan hewaniahnya Mas. Iya. Contoh saja nurutin nafsu, Mas. Iya, benar. Bahkan setiap saya ngisi acara-acara ngaji nih, orang ditanya. Cara Jawa kayak neng ngopo kok isih akeh? Kenapa kok banyak orang ketika bulan puasa masih ada maksiat? Katanya setan Dikurung. Tahu nggak kenapa, Mas Rehan? Gimana tuh Mas? Jadi orang melakukan itu, setan hanya menggoda. Yang menggerakkan itu Bukan setan, tetap dirinya sendiri Mas. Ketika nafsu udah di dalam tubuh, nafsu itu mengalir dalam darah. Iya. Walaupun setan dikurung, tapi nafsu sudah mengalir dalam darah, maka akan tetap terjadi. Wong setan ki delok netok karo nyawang kok gitu. Oh iya, Mas Rehan guys. Jadi setan tuh tinggal enak wis mundur gitu loh. Karena sudah menanam dari awal mula udah ditanam sehingga Sebenarnya udah pensiun Mas. udah pensiun. Udah jalan sendiri. Karena memang sudah dari dalam mengalir Iya. darahnya itu nafsunya itu seperti itu. Sudah ada Mas berarti ya. Nah, ini rada berat di pembahasannya. Ini rada berat nih. Nah ini bisa kita lanjut Mas ya? Bisa, Eh, bisa. Tadi kan sudah dibahas nih Mas mengenai prinsip dasar, definisi dari ekologi. Nah ini kita mulai masuk ke yang tadi Mas bilang ilahiyat nih tentang tafsir ekologi itu sendiri. Nah gimana nih Mas kalau pengertiannya dan segala macam tentang tafsir ekologi ini Mas? Jadi tafsir ekologi yang saya tadi katakan adalah interaksi antara makhluk hidup sesama makhluk hidup. Entah itu kita interaksi dengan manusia, entah itu dengan hewan, entah itu. Ketika ekologi tersebut dapat tercipta dengan baik, maka keadaan sekitar mengikuti. Bahkan dalam ayatnya saya bilang Ar-Rum ayat 41. Di sini
itu disebutkan bahwasanya Dhaharul fasadu, kerusakan, Dhaharul fasadu, kerusakan yang di dalam bahar wal ard, di dalam lautan, di dalam bumi, itu adalah ulah tangan manusia. Ya. Itu dari Ar-Rum ayat 41. Lah ketika ulah manusia tersebut terjadi, liudhiqahum, maka Allah tuh arep nyicipi ngono ya. Bahasa Jawa nih ya arep tak mau saya kasih peringatan gitu. Ya. Liudhiqahum men ngrasakno, biar mencicipi apa yang kalian perbuat itu. Ya. Nah sehingga pada saat itu dikeluarkan oleh Allah adab lah, atau bahasanya tergantung sih, itu bisa adab, bisa maghfirah dan sebagainya. Intinya kalau misalkan melakukan kerusakan di bumi, Allah itu akan mengembalikan. La'allahum turja'un, nih biar kalian tuh kembali lagi ingat kepada Allah gitu loh. Jadi ketika ada musibah yang melakukan masrehan saja nih, masrehan maksiat, buang sampah, itu termasuk maksiat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi termasuk buang sampah ke zalim. Ketika masrehan zalim membuang sampah, yang terjadi akibatnya apa? Banjir. Ketika banjir yang terkena masrehan saja atau orang semua seluruhnya akan terkena atau akan terkontaminasi dari sebab banjir. Jadi di Ar-Rum tersebut sudah jelas, ketika engkau melakukan kerusakan di bumi, di lautan, maka Allah akan mengembalikan itu. Seperti itu loh Mas. Itu dalam surat Ar-Rum. Ada juga di Al-Baqarah. Itu ada tuh di Al-Baqarah. Jadi ketika manusia melakukan kerusakan, manusia ini menganggap saya itu mau melakukan perbaikan. Nah, padahal itu kembali lagi seharusnya ditanamkan dari awal mengenai hadis, mengenai Quran, agar tahu bahwasannya yang namanya kerusakan itu akan menyebabkan kerusakan yang lain. Itu loh Mas. Wah, ini semakin menarik sekali ini Mas, mengenai ekologi, kemudian ayat-ayat yang membahasnya juga, kemudian tafsir. Berarti itu tuh yang kausalitas tadi yang Mas bilang itu sangat kompleks ya Mas, mungkin di kehidupan kita sehari-hari. Sangat sekali, karena gini Mas Rehan, yang saya tadi katakan, ini saya mau mengajarkan ke teman-teman semuanya, para pemirsa Rohani. Jadi seperti ini, kita ketika memiliki ilmu itu seakan-akan tubuh kita dirantai. Contoh nih, Mas Rehan akan membuang sampah. Terus Mas Rehan tuh ketika membuang sampah keluar dari tempat sampah tidak pas pada tempatnya, itu Masnya akan kepikiran, karena Mas Rehan punya dasar ilmu. Ketika buang sampah kurang pas di tempat sampah akan kepikiran, karena masih ada ilmu. Itu tuh tidak jauh dari antara akal dan hati. Jadi ketika ilmu itu masuk di dalam hati, jadi hati itu akan mengolah ke dalam akal. Jadi sebenarnya yang berpikir itu bukan akal, tapi hatinya. Iya. Jadi nek ngomong mbok mikir, yang berpikir itu hati. Buka ada di surat, ada di Al-Qur'an. Yang berpikir bukan akal tapi hati. Tapi yang eksekusi adalah akal. Jadi orang tuh kalau memilih itu hatinya gitu. Nah itu jangan kalah dengan nafsu Mas Nyali. Lebih menarik nih. Nafsu ngerinya. Jadi akibat kerusakan kan nafsu kita. Karena maksiat, tadi mengolok-olok, tadi menghina, itu kan sebagian dari nafsu itu muncul. Nah, nafsu itu beda dengan akal. Bahkan di Durratun Nasih kitabnya segini saya itu diceritakan nafsu ketika diciptakan itu ditanya, nafsu, kamu siapa dan saya siapa, kata Allah. Cara Jawa ya kowe, aku ya aku. Kamu ya kamu, aku. Terus akal begitu. Akal, kamu siapa, aku siapa. Aku adalah abdi.
Kawula nih panjenengan. Lan jenengan adalah Tuhan saya. Tapi nek akal, nek nafsu ora. Nafsu enggak tuh Mas. Sehingga diambil tuh nafsu sehingga berlah artinya nafsu itu bisa ditekan dengan cara berpuasa. Itu yang kedua nih. Nafsu juga nih caranya Mas. Ketika kita ingin sesuatu kita alihkan. Contoh, Mas Yan ke pengen ngombe es jeruk nih. Umpama Mas Yan alihkan minumnya kopi. Iya. Mas Yan pengen hari ini makan ayam nih. Mas Yan aku pak makan tempe we. Itu mengajar nafsu. Jangan berhenti gitu lah. Itu salah satu cara latihannya untuk mengendalikan nafsu. Iya, nafsu. Sehingga kalau nafsu itu dituruti, terjadilah tadi kerusakan alam. Iya, itu kan baru fasad itu tadi. Ya karena kan memang bisa dibilang semua kerusakan alam ini baik itu banjir maupun mungkin gempa juga itu kan terjadi semuanya karena nafsu manusia. Karena nafsu manusia. Yang zolim tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kayak dengan tahu itu enggak apa namanya di daerah sana namanya tuh daerah Desa Payung. Daerah mana itu Pak? Itu daerah Pemalang. Oh daerah Pemalang. Kayaknya pernah lewat kayaknya. Itu daerah Pemalang itu ada namanya Gunung Mau. Itu belum pernah lewat. Gunung Mau itu ilegal. Jadi tiap hari itu pasirnya karena pasir gunung itu bagus. Dan itu nafsu kan karena mau menemukan pundi-pundi kekayaan harganya mahal banget. Nah itu ternyata karena kita tidak bisa, jadi kerusakan terjadi itu karena apa? Karena sifat hewaniyah kita coba kalau sifat ilahiyah ya insya Allah semua tertata dan wis pokoknya aja israf lah. Israf itu apa? Berlebihan kan mas. Contoh nih cara coba manganan ya apa? Manganan wae kan. Ono maneh minuman. Sembuh mah. Minuman terus. Malah jadi penyakit Mas. Maneh turunan. Iya benar. Turunan terus terus. Jadi yang israf ya, yang paling enak ya wasat. Pertengahannya. Enggak berhujan, enggak keterangan. Iya, tengah-tengah. Iya. Banyak lah gitu. Kurang lebih mas. Ya makanya ini kan akhirnya kembali Mas ini kan sangat kompleks ya, dimana sebenarnya kan titik berat pembahasan kita ini kan mengapa akhirnya hal-hal ini tuh menyebabkan adanya bencana-bencana alam kan. Ya, ternyata intinya karena nafsu manusia Karena itu nafsu manusia sendiri. tersebut. Jadi tidak mampu untuk mengontrol. Iya. Yang saya bilang tadi, ini nih, yang punya nih, ini dalam lagi nih. Ini nanti dipotong, di scan nih khusus yang ini nih. Ada dua semut nih, Iya. semut jenius dan semut goblok lah. Ada Gus Miftah. Iya. Ada Gus Miftah. Goblok gitu. Es teh nih, ada es teh. Nah, ini gak dijual Mas. Oh, ada es teh nih om. Es teh kan naik dijual. Ada es teh nih. Ada semut jenius dan semut yang gak jenius. Itu naik nih ke atas. Semut yang jenius dia akan meminum es teh manis tersebut, nyicipi, dia akan ke atas lagi. Ini kan? Nyicipi ke atas. Iya. Tapi semut yang goblok gitu. Nah nyedit gitu ya. Ntar disensor aja. Semut yang bodoh. Dia tuh akan nyicip, akan minum sekaligus dengan badannya masuk. Iya. Apa yang terjadi Mas? Artinya ketika kita terlalu nuruti hawa nafsu masuk ke dalam, dia akan hancur, lebur, tenggelam dalam. Dan bahkan membunuh kita aja sendiri. Contoh kita apa nih ngeruk bumi kan, apa cari pasir yang terjadi karena nafsu sampai terus-terusan dia akan terus ya, nafsu pastinya itu loh mas, itu perumpamaan kan masuk kan nih Masuk kan. Jadi seperti itu. sama kayak yang mungkin pernah kejadian, saya lupa itu Mas sampai dalam mana yang ada penambangan emas ilegal itu. Nah, yang akhirnya kejebak terus nggak bisa diangkat lagi itu. karena apa tadi Nafsunya. Wah. Jadi
jadi seperti semut tadi. Iya. Jadi nembak licin dong. Naik ke atas lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, ini berarti tentang ekologi, kemudian tafsir dari Al-Qur'an ini hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui Mas, supaya kita tidak berlebihan, bisa lebih memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Masya Allah, luar biasa. Nah terkadang tuh kita apa ya Mas ya? Kita terkadang tuh nggak tahu. Menurut kita tuh baik, tapi belum tentu baik. Iya benar. Terus saya keinget tuh ada lafaz seperti ini dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi sesuatu sekarang yang kalian seneng ini. Tadi contoh saja tadi tambang emas. Itu seneng sekali tuh. Wasa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Padahal itu suatu yang Kalian buruk. itu yang buruk itu. Itu juga bisa nih untuk kalangan remaja. Biasanya nggak jauh-jauh Nggak cinta-cinta jauh, nih Mas cinta, biasanya. Sesuatu yang berada di sebelah kalian saat ini belum tentu baik untuk kalian. Iya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Wa asa an takruh yang di jauh di sana yang kalian benci itu adalah sesuatu yang baik untuk kalian. Dan anehnya nih, wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu menggunakan kalimatnya fil mudhari. Fil mudhari tapi dua zaman kan? Iya. Zaman yang sedang dilakukan dan zaman yang akan datang. Artinya Allah itu seterusnya seperti itu, mengetahui seterusnya menggunakan zaman fi'il madi isim mudhari. Jadi sekarang dan yang akan datang Allah tahu. Ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih mengerti daripada ente gitu kan. Seperti itu. Jadi belum tentu nih bagi semua kan masa yang lagi terpanas-panas ya. Jadi sesuatu yang ada di sebelah kalian belum baik untuk kalian. Tinggalkanlah. Yang baik adalah kuliah. Gitu kan. Belajar itu kan. Yang tidak baik ya tinggalkan. Wah, ini pembahasannya semakin menarik sekali nih Mas. Tapi sepertinya kita salah mulai durasi. Nah, Sudah terlalu lama ini. tidak apa-apa. Lain kali undang lagi aja. Boleh, nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin boleh kita undang lagi Mas ya. Ya. Untuk mengenai Undangnya ceramah aja lah. boleh. Mungkin bisa nanti dihubungi di bawah sini ya. Oh ya, ini sekaligus satu lagi Mas ya. Boleh, Saya boleh, juga Mas. aktif di penyeliah halal. Jadi bagi para teman-teman yang pada kaum yang korban yang kalian bisa mikro, mini, makro dan sebagainya, saya daftarkan saja ke saya. Dan di bawah ini nomornya ya. Di bawah ini nomornya nanti ya. Editor tolong diedit nanti ya. Jadi saya aktif tuh, baik sekelas PT, CV semua saya bisa karena saya konsultan halal. Oke, seperti itu Mas. Oke, jadi jangan lupa kalau misalkan ada yang butuh penyeliah Halal, daftarkan sertifikat halal. sertifikatnya saja langsung di Mas Nur Rahim ini. Wah, luar biasa. Jadi intinya teman-teman semua, kita itu tidak boleh mengikuti nafsu. Kalau misalkan kita terlalu mengikuti nafsu, akhirnya akan menghancurkan kita sendiri dan efek buruknya akan terkena yang lainnya juga seperti banjir, kemudian longsor segala macam, itu akan berimbas kepada kita semua. Nah, seperti tadi kata Mas Nur Rahim, dalam kitab apa tadi? Apa ya? Yang nafsu itu dibuang ke neraka itu. Duratun nasihin. Duratun nasihin, mungkin teman-teman nanti ada yang membaca juga. Itu kan nafsu itu harus kita tekan dengan rasa haus dan lapar supaya lebih bisa kita kendalikan. Kurang lebih begitu ya Mas. Luar biasa sekali ya. Mungkin karena kita sekarang terhalang oleh durasi, bisa dilanjutkan di mungkin ada teman-teman mengundang ceramah atau mau menemui langsung. Jangan lupa bawa gula teh. Buat dijual Mas. Iya, kalau salaman udah nggak halus gitu kan. Udah bercanda. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya telah mau menonton podcast yang singkat namun berisi dan padat ini, yaitu podcast Bin Masir. Mungkin sampai sini saja podcast kita kali ini. Jangan lupa nonton podcast yang episode lama dan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang benar datang dari Allah, apabila ada yang salah datang dari diri kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.